kekhawatiran kami adalah kalau bagi anak-anak itu kan ibaratnya dengan adanya teknologi seperti gadget dan lain sebagainya, jangan sampai mereka dalam posisi yang hanya konsumtif saja, menggunakannya saja. Nah, kami ingin merevisi itu bahwa di zaman mereka itu bukan menjadi anak generasi yang konsumtif saja, bukan menjadi generasi yang terlena dengan kecanggihan teknologi, tapi mereka itu harus bisa menjadi pelaku. Kenapa kok semurah itu? Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal dzalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah, salawat dan salam semoga berlimpah pada baginda teladan sepanjang zaman, yaitu baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga mudah-mudahan berlimpah kepada para keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita semuanya. Amin. amin. Para sobat, sahabat obat, obrolan bermanfaat. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bersua kembali dalam kegiatan podcast obat, obrolan bermanfaat. Dan masih pada kegiatan PPDB jenjang SMP, khususnya untuk para ayah dan bunda yang memiliki anak-anak yang sekarang sedang duduk di kelas 6 SD atau MI, kemana saya menyekolahkan anak-anak untuk jenjang SMP-nya. Dan salah satu yang perlu dipertimbangkan adalah sebuah sekolah yang para pengurusnya, kepala sekolahnya, juga wakil kepala sekolahnya sudah hadir pada kesempatan podcast ini. Saya langsung menyapa beliau berdua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di depan saya ini Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Muhammad Jafar Rozak SPDI. Betul Pak ya? Betul. Alhamdulillah. Dan Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan, Ya, betul. Bapak Rifki Fauzan Safi'i SPI. Betul ya? Betul. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Sudah sehat. Amin, amin ya robbal alamin. Dan langsung saja tanpa berpanjang kalam, saya mau bertanya nih. Siap. Nama sekolah lengkap yang Bapak sekarang kelola itu namanya sekolah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nama sekolah yang sedang kami urus sekarang adalah SMP Plus Insan Kintara. SMP Plus Insan Kintara. Iya. Lokasinya nih di mana? Karena sangat mungkin banyak orang tua, ayah, bunda, pemirsa sobat yang belum tahu. Ya. Untuk lokasinya, alhamdulillah berada tidak jauh dari SD Basranuh ya. Alhamdulillah. Itu ada di Jalan Raya Soreang Kopo, nomor 422 Cincin, Sekarwangi, Soreang, Kabupaten Bandung. Jadi kalau dulu dibilangnya Cincin, kalau sekarang namanya Desa Sekarwangi, samping kantor Desa Sekarwangi atau SD Negeri Sekarwangi. Patokannya itu ya. Patokannya Di dekat Desa Sekarwangi. Kantor Desa Sekarwangi. Kantor Desa Sekarwangi, atau lebih mudahnya samping SD Negeri Sekarwangi. Oke, itu ya. Malah dekat dengan SDIT Bahteranuh juga ya. Kalau SMP Plus Insan Kintara ini itu sudah berdiri berapa lama, Pak? Alhamdulillah untuk SMP Plus Insan Kintara ini dia baru berdiri tahun 2023. Jadi ini bayi yang baru lahir. Ya. Tapi insya Allah tidak menutup kemungkinan bahwa sekolah ini memiliki berbagai performa yang tidak kalah dengan sekolah-sekolah yang sudah berjalan jauh. Artinya dari segi
pembelajarannya, programnya dan lain sebagainya, insya Allah nanti bisa kita jelaskan ya. Betul. Jadi kalau berdirinya sih baru. Tapi bukan berarti pengelolanya itu baru terjunnya, karena beliau punya background, punya latar belakang mengajar di tempat lain sebelumnya ya. Oke. Jadi jenjang SMP namanya SMP Plus Insan Kintara ini berarti berada di bawah naungan Depak atau Diknas? Berada di bawah naungan Diknas. Untuk karena baru juga ya, saya layak bertanya tentang ini. Betul. Apakah sudah dapat izin atau masih proses? Nah, untuk SMP Plus Insan Kintara ini saat kita untuk mendirikannya, merintisnya, kita sudah berkonsultasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung. Kami sudah menghadap ke bagian perizinan perizinan. Di sana dijelaskan bahwa untuk sekolah yang baru itu syarat untuk mengurus perizinan itu minimal berjalan pada sampai 2 tahun atau tahun kedua berjalan. Artinya dengan tahun kedua berjalan itu dilihat dari segi kurikulumnya sudah berjalan belum, guru-gurunya ada atau tidak, siswanya ada atau tidak, dan yang paling utama adalah penjelasan dari bagian perizinan itu melihat dari kesanggupan pembiayaan operasional dari yayasan yang menyelenggarakan satuan pendidikan itu. Oke, tapi intinya diurus ya. Insya Allah. Jangan sampai seperti ada beberapa sekolah yang menamakan SMP Plus, SMP Islam dan sebagainya terpadu gitu ya. Betul. Sudah dipercayai oleh sebagian orang tua, tetapi ketika di jalan udah anak kelas 9 gitu, ternyata belum diurus sedikit pun gitu. Ini tidak seperti itu ya? Tidak, insya Allah. Oke. Nah ini ke Pak Rifki atau mungkin Pak Jafar juga, siapa yang mau menjawab ya, terkait dengan siswa sekarang yang mengikuti kegiatan atau sebagai siswa di SMP Plus Insan Kintara itu berapa orang sekarang? Pak Rifki, monggo. Untuk saat ini mungkin karena tadi sudah disampaikan baru kita itu tahun sekarang itu mulai merintis. Jadi alhamdulillah mungkin sekarang kalau dilihat dari tahun sekarang karena PPDB itu sudah berlaksana dari beberapa bulan ke belakang. Nah sekarang itu untuk pendaftaran itu alhamdulillah sudah sampai ke 19 sekarang. Yang untuk tahun ajaran 2024-2025? Iya. Kalau yang kelas 7 sendiri sekarang ada berapa, Pak? Nah kalau untuk yang kelas 7 untuk yang sekarang itu kita belum ada. Karena memang sudah dari tahun kemarin publikasi. Cuman qadarullah Allah baru mengizinkan untuk kita bisa mendapatkan siswa itu di tahun yang sekarang ini. Alhamdulillah. Jadi para pemirsa, sekolahnya berdiri pada tahun 2023 juga, tapi untuk tahun ajaran 2023-2024 belum menyelenggarakan pendidikan ya. Baru akan menyelenggarakan pendidikan pada tahun nanti, yaitu tahun depan, tahun ajaran 2024-2025. Betul ya, seperti itu. Jadi tahun tersebut itu adalah tahun di mana kita mempergunakannya untuk publikasi, mensosialisasi sekolah semaksimal mungkin. Jadi hampir semua SD yang ada di Kabupaten Bandung ini kita sudah coba. Artinya yang terdekat dulu, kita sudah coba untuk sosialisasi, publikasi dan lain sebagainya. Alhamdulillah sekolah-sekolah yang kami datangi itu welcome, menerima membuka pintu lebar untuk memberikan kami kesempatan untuk bisa bersosialisasi, dan kami sangat bersyukur, berterima kasih dan penuh rasa hormat hari ini kami diundang oleh podcast obat, obrolan bermanfaat. Nah ini salah satu sosialisasi kami di sini diberikan kesempatan. Alhamdulillah. Dan mungkin perlu diketahui oleh Pak Rifki, Pak Jafar, dari jenjang SMP ya yang tidak boarding, yang tidak mondok gitu,
baru SMP plus Insan Kintara yang kami undang. Sedangkan 3 sekolah yang sebelumnya itu pondok pesantren. Ya, pondok pesantren khusus tahfidz. Para ayah dan bunda juga mungkin perlu bisa ngecek juga ya podcast sebelumnya saya dengan teman-teman dari sekolah-sekolah atau pesantren-pesantren ya. Kita kembali ke obrolan ya. Nah, saya melihat di SMP plus Kintara itu terkait dengan jargon. Ini Digital Islamic School, berakhlak, berprestasi dan inovatif. Barangkali bisa dijelaskan, Mangga. Baik. Tagline kita itu adalah dari SMP Plus Insan Kintara itu adalah Digital Islamic School. Artinya bahwa kita melihat dengan perkembangan dunia globalisasi sekarang, kemudian perkembangan dari dunia teknologi sekarang, melihat bahwa zaman di mana anak-anak itu sudah tidak seperti di zaman kita dulu, Ustaz. Artinya hal-hal yang berkaitan dengan dunia teknologi khususnya digitalisasi ini sudah merambah baik dari anak-anak sampai dengan kalangan yang sepuh gitu. Betul. Kekhawatiran kami adalah kalau bagi anak-anak itu kan ibaratnya dengan adanya teknologi seperti gadget dan lain sebagainya, jangan sampai mereka dalam posisi yang hanya konsumtif saja, menggunakannya saja. Nah, kami ingin merevisi itu bahwa di zaman mereka itu bukan menjadi anak generasi yang konsumtif saja, bukan menjadi generasi yang terlena dengan kecanggihan teknologi, tapi mereka itu harus bisa menjadi pelaku. Oleh karena itu dengan jargon Digital Islamic School itu pembelajarannya, kegiatan-kegiatannya, adapun program-programnya itu dikenalkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan digitalisasi dan multimedia. Kemudian kenapa ada Islaminya? Karena memang kami melihat bahwa banyak dari SD-SD yang ada di kita ini itu apalagi kalau dari SD swasta seperti SD Bahtera dulu, SD Alam Insan Cemerlang, At-Taqwim, Al-Fatih dan lain sebagainya, itu sudah ditanamkan nilai-nilai Islami sejak mereka dititipkan oleh orang tuanya. Nah, kami itu ingin tetap menjaga itu. Jangan sampai ketika masuk, karena ini pengalaman cerita dari orang tua. Jangan sampai disekolahkan di SMP malah akhlak anaknya jadi hilang atau luntur, kemudian hafalan Quran anaknya malah jadi berkurang. Gitu. Nah, oleh karena itu kami tetap menjaga itu, dan mudah-mudahan kalau yang mendaftar ke SMP Plus Insan Kintara malah kita akan lebih mengasah itu. Hafalan mereka itu akan lebih diasah, akhlak mereka itu akan lebih diasah dengan berbagai program yang ada di SMP Plus Insan Kintara itu. Masya Allah. Dan terkait dengan jumlah yang sudah 19 orang kalau menurut saya untuk sekolah baru itu udah luar biasa. Dulu saja ada teman saya yang bikin sekolah baru ada 7 orang, tapi tahun-tahun selanjutnya itu makin banyak juga. Artinya justru ada sebuah keuntungan ketika orang tua menyekolahkan ke sekolah baru yang jumlah muridnya tidak terlalu banyak. Kata orang Sunda itu kagero Apalagi ini rencananya Ustaz Pak Rifki untuk tahun 2024-2025 itu menerima kuota berapa orang rencananya? Rencana kita sudah kita komunikasi juga dengan pihak yayasan bahwa kita itu untuk tahun pertama ini paling menyelenggarakan maksimal 2 rombel. 2 rombel, satu rombelnya berapa Satu orang? rombelnya itu sekitar 25 orang. Jadi berarti direncanakan hanya menerima 50 orang 50 atau sampai 60 lah. 50 sampai 60 itu masih ada batas toleransi Oke, siap. Nah, biasanya yang ditanyakan oleh orang tua itu setelah itu tuh pembiayaan. Biaya untuk masuk ke SMP Plus Insan Kintara itu berapa? Jangan-jangan ratusan juta. Baik. Kelihatan.
pajakan. Jadi memang masalah pembiayaan ini tidak bisa dipungkiri ya Ustaz ya, dalam hal kaitannya dengan penyelenggaraan sebuah kegiatan. Ya. Apalagi kita menyelenggarakan sebuah kegiatan yang berkaitan dengan sekolah ya. Tentunya ada kegiatan-kegiatan yang memang bisa atau harus kita terjemahkan dalam bentuk biaya operasional. Nah, oleh karena itu biaya yang ada di SMP Plus Insan Gintara itu kami menyebutnya biaya awal. Biaya awal. Ya. Biaya awal itu adalah biaya di mana sudah termasuk uang bangunan, terus untuk buku-buku. Buku itu baik berbentuknya buku paket ataupun buku digital. Kemudian berkaitan dengan seragam siswa, ada 4 setel itu. 4 setel ya. Kemudian berkaitan dengan kegiatan outing kelasnya atau field trip dan lain sebagainya. Kegiatan tahunan lah sudah termasuk itu. Berapa biayanya? Biayanya insya Allah cukup murah. Mungkin lebih kecil dari SD yang ada di sini ya, SD swasta. 5.500.000. 5.500.000. Sudah dapat seragam 4 setel, sudah dapat buku paket dan digital. Iya. Terus field trip dan sudah kegiatan outing kelas sudah dapat. Masya Allah, murah banget. Ya. Itu kenapa kok semurah itu? Nah, kenapa murah? Sebenarnya kalau di aslinya itu biayanya sangat mahal. Karena tadi kita sudah sampaikan bahwa sekolah kita itu tagline-nya adalah digitalisasi. Tentunya berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan perangkat multimedianya itu kayak komputer ya, itu kan tidak dengan spek yang kecil. Nah, satu komputer saya bisa 5-6 juta ya. Dan siswa itu harus mendapatkan fasilitas satu komputer karena berkaitannya dia belajar multimedia, dia belajar coding dan lain sebagainya. Nah, jadi 5.500.000 itu sebenarnya itu asli dari orang tua, selebihnya sudah disubsidi oleh yayasan. Soalnya kalau biayanya kurang, tentu kegiatannya juga atau pemenuhan sarana prasarana fasilitasnya juga pasti kurang. Betul. Tapi insya Allah ini yayasan berkomitmen untuk menyelenggarakan ini, dibantu lah dengan biaya 5.500.000 yang dibebankan kepada orang tua. Tapi fasilitas-fasilitasnya kalau kita lihat ya kembali lagi untuk siswa ya, ke anak-anak. Terus kalau pendaftarannya berapa? Pendaftarannya itu 300.000. Di luar yang 5.500.000 ya. 5.500.000. Terus kalau untuk uang SPP-nya berapa per bulan? Itu 250.000. 250.000. Namun untuk gelombang 1, nah kita ada program gelombang Ustaz. Sistemnya gelombang ya. 2 dan 3. Kalau di gelombang 1 itu kita ada potongan 50%. Jadi dari 5.500.000, nah ya Ustaz, kita ada lagi potongan 50%, jadi tinggal berapa tuh? 2.750.000. Siap. 2.750.000 itu ayah bunda boleh nanti kalau misalkan daftar untuk daftar ulangnya boleh masuk dulu 50% dari 2.350.000. Sisanya boleh bertahap lah ya sampai bulan Juni 2024. Untuk pendaftarannya apakah ada diskon juga? Ada juga. Jadi untuk gelombang 1 itu potongan juga 50%. Jadi 300.000 pendaftarannya dikurangi 30%, jadi cukup membayar uang pendaftaran 150.000. Dikurangi 50% berarti ya. Jadi kalau SPP-nya ya tidak tetap gitu. Ya. Hanya itu uang pendaftaran, uang biaya awal itu saja yang dipotong 50%. Kalau gelombang 2 itu potongannya 30%. Terus gelombang ketiga itu nanti potongannya 10%. 10%. Jadi kalau ayah dan bunda ingin mendapatkan potongan maksimal yaitu 50%, nggak bisa 100% ya potongannya. Itu para ayah bunda segera mendaftarkan anandanya ya, kunjungi sekolahnya, daftar itu sesegera mungkin. Itu kalau untuk gelombang pertama sampai kapan? Kalau gelombang pertama, alhamdulillah kita sudah berjalan mulai dari September. Dan akhirnya itu November sekarang.
kurang lebih sepekan lagi ya. Jadi para ayah bunda nih manfaatkan satu pekan untuk mendaftarkan anak-anaknya ke Insan Kintara. Dan alhamdulillah kita sudah melaksanakan 2 tahap tes penerimaan siswa baru, dan antusias orang tua dan siswa alhamdulillah sudah hadir ikut tes untuk yang akademiknya, psikotesnya. Ya, kita bekerja sama dengan lembaga psikologi terapan Gerahita Indonesia. Nah, untuk bagaimana potensi anak dan lain sebagainya, itu mereka yang lebih kompeten untuk menjelaskannya. Oke. Nah, itu. Nah, untuk biaya, Ya. kan tadi disebutkan ada 3 ya. Iya. Pertama ada pendaftaran, yang kedua ada daftar ulang, Iya. yang ketiganya ada syahriah atau Iya. SPP. SPP-nya, iya. Nah, selain itu, apakah ada pungutan yang lain? Ya, insya Allah untuk pungutan sudah tidak ada, karena itu sudah mencakup dari berbagai pembiayaan untuk kegiatan sekolah selama 1 tahun. Nah, cuma nanti kayak ada semacam kas kelas lah gitu lah. Yeah. Nah, itu saja sih. Cuman semacam uang kas kelas dan lain sebagainya itu ketika orang tua sudah ke sekolah mendapatkan informasi tentang tentang PPDB SMP Plus Insan Kintara, dia sudah lihat semua biaya dan lain sebagainya. Kemudian dia sudah bertanya-tanya gitu kan, menggali informasi sedalam-dalamnya dan yakin kalau dia mau daftarkan anaknya, itu ada surat pernyataannya, Ustaz. Jadi sebelum daftar dia baca dulu tuh. Bahwa dia harus menyanggupi pembiayaan sampai kelas 9 untuk SPP-nya dan lain sebagainya atau daftar ulang. Dan ada penyebutannya, bisa ada uang kas, kelas dan lain sebagainya. Itu nanti ibaratnya buat apalah kelas itu lebih dengan wali kelasnya. Kadang-kadang di kelas pengen minum, ada yang sakit atau dan kegiatan lainnya. Iya, kembali ke anak lah kegiatan. Kembali ke anak lagi. Iya, insya Allah. Nah, setiap sekolah itu kan punya keunggulan masing-masing, punya keunikan masing-masing, spesifikasi masing-masing. Nah, untuk SMP Plus Insan Kintara, itu kalau SMP Plus Insan Kintara, kalau disebut singkatannya apa? SMP Plus IQ. IQ. SMP Plus IQ. Nah, kalau program unggulan di SMP Plus IQ ini apa saja? Silakan. Ya, kita kebetulan untuk program unggulannya itu ada 6 ya, Ustadz. Yang pertama adalah program tahfidz Al-Quran. Nah, program tahfidz Al-Quran ini mungkin bagi yang dari SD swasta yang ada program hafalannya, itu mungkin sudah biasa. Nah, tapi insya Allah ini adalah program kenapa kita jadikan unggulan, karena memang menghafal Al-Quran itu adalah bagian dari kewajiban tuntutan seorang umat Islam, kan? Dan kita juga kan ini sekolahnya kan berbasis Islami, jadi tidak menerima dari siswa-siswa yang memang non-Islam, non-Muslim. Yang kedua ada baca Al-Quran. Nah, keunggulannya baca Al-Quran di sini adalah karena kan kita tahu bahwa sekolah kita ini bukan pondok pesantren. Dalam artian bahwa kemungkinan ada yang dari sekolah-sekolah yang di luar dari sekolah-sekolah swasta yang ada program keagamaannya. Jadi lebih misalkan dari yang negeri, takut nih ternyata belum bisa baca Quran, apalagi baca Iqra juga belum dan lain sebagainya. Nah, itu kita jadikan program itu untuk kalau orang mau buta huruf, ini mah buta Iqra. Supaya harus merata tuh programnya, semua bisa baca Al-Quran. Jadi kan sebetulnya mohon maaf dipotong dulu. Kalau dari SD swasta Islam biasanya kan anak itu kelas 4, kelas 3 ya udah bisa baca Quran. Tapi ada juga dari SD yang lain yang mungkin kemampuan baca Al-Qurannya belum sehebat yang dari tadi. Jadi itu mas diakomodir ya. Diakomodir gitu. Jadi kalau daftar belum bisa baca Al-Quran, misal baru Iqra, jangan khawatir. Ya, justru itu yang kami senang, karena itulah ladang kami untuk mencari pahalanya dengan cara itu. Insya Allah kita ajarkan. Tapi ada tes. Kalau tes itu ada. Kemarin kita mengadakan tes itu, yang pertama adalah tes akademik, kemudian tes psikotes, kemudian tes baca Al-Quran. Kalau anak ternyata nggak bisa, nggak lulus dong.
Jadi tes yang kami maksudkan di sini adalah untuk mengetahui kemampuan anak dalam hal membaca Al-Quran itu sejauh mana, sehingga kami bisa memetakan program-program selanjutnya. Ini yang belum bisa baca Quran sekian, ini yang sudah bisa baca Quran sekian. Nah, yang belum bisa ini nanti kami akan pemetaan itu maksudnya gini. Kalau memang ada banyak, maka kami harus menyediakan pendidiknya, gurunya, ustadznya yang bisa mengakomodir mereka. Jadi kegiatannya itu selain mata pelajaran BAKI, 1 jam sebelum kegiatan intrakurikuler itu berjalan, itu ada program, kita bilang program pembiasaan. Jadi belajar baca Quran dulu, murojaah hafalan Quran dulu, terus ada hafalan tambahannya itu hafalan hadis Quran. Jadi tidak menentukan lulus dan tidaknya anak sepanjang kuotanya ada. Lanjutkan lanjutkan Pak Jafar. Apa lagi program unggulan? Kemudian kita ada bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kalau khusus untuk bahasa Arab itu kita gunakan kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik. Karena kami melihat bahwa dengan kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik ini adalah kitab yang memang benar-benar ditujukan bagi orang yang benar-benar belum bisa. Dan ini kan udah skalanya internasional. Nah, di dalam kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik ini ada 4 kompetensi yang bisa didapatkan oleh siswa nanti. Kemampuan dia untuk mendengar tentang bunyi-bunyi bahasa Arab, terus kemampuan dia untuk bisa mengucapkan kembali, menulis dan lain sebagainya. Nah, di sini kenapa mirip ini, karena di Al-Arabiyah Baina Yadaik itu lebih banyak muhawarahnya, Ustaz. Lebih banyak percakapannya. Jadi latihannya terus dan memang nanti siswa lebih banyak pelafalan di samping memang ada latihan-latihannya. Kalau pelajaran qawaid bagaimana tuh? Nah, kalau untuk SMP mah tidak begitu menjurus ke qawaid, tapi seiring dengan berjalannya bahasa Arab yang lebih dominan muhawarahnya itu, siswa juga diajarkan beberapa kaidah-kaidah bahasa Arab, khususnya kayak nahwu dan sorab, tapi tidak seperti di pesantren, di pesantren gitu. Ada lagi? Kemudian ada multimedia skill. Nah, untuk multimedia skill ini kami ingin memperkenalkan kepada siswa hal-hal yang berkaitan dengan multimedia. Kemampuan dia dalam mengolah, mulai dari teks. Kalau saya ingat dulu itu di pesantren dulu boleh diizinkan untuk ikut kursus ke desa dulu kan, awal-awal baru tuh ada kursus bahasa Inggris dan komputer tuh. Dulu mah kita masih ada kayak DOS, Lotus dan lain sebagainya. Tiba-tiba ketemu Windows, terus belajar PowerPoint, bisa gerakin teks dan lain. Itu sangat bangga sekali gitu. Nah, di multimedia ini anak-anak diberikan kemampuan skillnya untuk bisa mengolah teksnya, bisa mengolah yang berkaitan dengan audionya, visualnya. Intinya mah bahasa sekarang disebut desain grafis. Jadi SMP tapi sudah punya skill yang bisa itu berguna buat dia. Betul. Ibarat kata dia bisa desain banner saja itu kan ibaratnya kalau secara entrepreneur mah bisa dapat penghasilan tambahan. Nah, itu. Yang kedua, yang keempatnya adalah kelimanya adalah coding program. Nah, kalau coding program ini anak-anak belajar pemrograman dari yang fundamental. Dari yang fundamental tuh menggunakan belajar coding dengan bahasa balok sederhana. Bahasa sederhana balok coding balok blocks gitu. Jadi dengan belajar yang sederhana ini, mereka itu belajar coding untuk tahap awal tuh seperti menyusun puzzle. Kalau mereka main game tuh ada kayak rollblock atau apa tuh yang disusun-susun jadi rumah. Tapi ini bahasa pemrograman yang bisa disusun-susun kemudian nanti menjadi suatu perintah khusus. Nah, dari situ bisa mereka bisa bikin aplikasi semacam buat aplikasi game sendiri, buat aplikasi ibaratnya aplikasi mainan sendiri. Nanti pada tingkatan selanjutnya sesuai dengan tahapan kelasnya, baru dia belajar bahasa-bahasa pemrograman yang lebih
lebih kompleks Lebih lagi, tinggi gitu. lagi Lebih ya tinggi levelnya. lah, semacam HTLM dan sebagainya. Ya minimal mah punya blogspot, bisa ada slide lewat Ya, atau betul. apa itu sudah bangga lah anak-anak insya Oke, Allah. siap. Yang lainnya ada lagi atau cukup? Ya, Nah, yang berikutnya program paling unggulan? terakhir programnya adalah cyber class. Jadi cyber class ini insya Allah kita memaksimalkan digitalisasi dalam kegiatan pembelajarannya. Jadi apa bisa di kita nanti baik itu ulangan, ngirim tugas dan lain sebagainya lebih ke menggunakan digital. Ya, jadi kalau ulangan ya bisa dengan handphone, Iya, iya, bisa iya. dengan komputer dan lain sebagainya. Jadi lebih ke itu, lebih Betul. ke digitalisasi saja sih sebenarnya. Untungnya salah satunya ya, Ya. itu tidak boros kertas ya. Betul, keuntungannya ya tidak boros ke kertas. Betul, gitu. betul. Nah, Nah, udah tergambar ya para ayah dan bunda bagaimana nanti kalau anak ayah bunda sekolah ke SMP plus Insan Kintara itu akan banyak belajar. Ternyata bukan hanya belajar terkait dengan komputer saja atau umumnya, ada pelajaran-pelajaran bahasa Arab atau diniyah ya atau agama ya, sehingga kalau yang berasal dari sekolah-sekolah Islam tuh ngajalur gitu ya. Iya. Ngajalur kalau dulu belajar bahasa Arab di SD-nya, Iya. SDIT, belajar lagi bahasa Arab, Iya. Tahfidz, belajar lagi bahasa Arab. betul. Selanjutnya nih, mungkin yang paling bisa menyampaikan adalah Pak Rifki ya, terkait dengan ini Pak Rifki, ekstrakurikuler yang direncanakan dilaksanakan nanti di SMP Plus Insan Kintara itu apa aja? Nah, kebetulan untuk ekstrakurikuler ini adalah kegiatan yang memang kita kondisikan itu menunjang kegiatan yang sudah intra. Iya, Yang iya, iya. pertama ada ekstrakurikuler yang wajib. Iya. Yang pertama itu pramuka. Pramuka itu Yang wajib ya. itu wajib. Yang kedua itu adalah tahfidz club. Nah, tahfidz club itu adalah ekstrakurikuler yang nanti kalau misalkan ada siswa yang memang gitu ya, ada yang Hafalannya sudah lebih. hafalannya itu sudah lebih gitu, ataupun butuh bantuan mungkin Iya, gitu ya, iya, untuk menyetarakan. Gitu. Terus yang ketiga ada science club. Science Club. Science club di mana itu aktivitasnya itu berhubungan dengan iptek nanti gitu. Terus yang keempat ada English club. Ya. Nah, di English club itu tentu kita juga nanti ada yang samanya itu seperti ini public speaking. Jadi selain English club ada juga kita public speaking Iya, gitu. betul. Kemudian kita serasikan juga public speaking. Terus kita juga nanti akan ada nantinya itu adalah jurnalistik. Jadi siswa itu semuanya itu dilatih untuk membuat suatu berita Iya, iya. harian, mingguan ataupun tahunan. Iya. Kemudian ada konten kreator. Jadi selain belajar multimedia tadi ya anak-anak juga Berekspresi. berekspresi, dibuatkan suatu konten atau mungkin akun gitu ya, Iya, iya, YouTube iya, iya. atau Instagram sehingga bisa berkreasi. Kemudian tadi untuk menunjang multimedia yaitu desain grafis. Iya. Kita ekstrakurikulernya ada desain grafis. Desain grafis. Nah, selain itu tentu kita juga butuh gitu ya. Itu adalah kebutuhan yang di bidang olahraga. Nah, yang pertama itu ada futsal dan taekwondo. Wah, ini kesukaan laki-laki futsal Iya. ya. Tapi ini futsal khusus laki-laki atau dengan perempuan juga? Laki-laki. Laki-laki aja ya. Iya, khusus. Taekwondo ini berarti laki perempuan ya. Iya, Kalau taekwondo ya. Oke, siap. Jadi ada berapa tuh? Banyak sekali. Ada 10. Ada 10 ekskul ya. Tapi tentunya nanti disesuaikan dengan jumlah peminat juga ya. Iya, Kalau di SDIT Batranu itu sistemnya tutup buka. Iya. Kalau ada 10 peminat berarti Iya. dibuka. Kalau Iya. di bawah 10 berarti anak tersebut harus mencari Iya. pilihan kedua. Iya, gitu ya, iya, seperti itu. Nah ini pertanyaan selanjutnya, kalau fasilitas yang sudah ada atau direncanakan akan diadakan di SMP Plus Insan Kintara itu apa saja? Mangga silakan.
Kalau untuk fasilitas, alhamdulillah kita untuk bangunan itu sudah bangunan sendiri. Alhamdulillah. Sudah berbagai ruangan-ruangan, diantaranya adalah ruang kelas. Kita siap untuk 2 ruang kelas. Jadi ruang kelas itu nampung maksimal itu 30 siswa. Ya, idealnya ya 25 ya. 25 betul. Tapi kalau misalkan ada orang tua yang memang biasa lah ya, ada sudah penuh kuota tapi orang tua ingin tetap menitipkan anaknya, ya kita batasi maksimal banget itu 30 Berarti siswa. kalau sudah 30 atau 2 rombel 60 itu sudah tidak bisa mokso-mokso lagi gitu ya. Bisa lagi. Ya. Kemudian kita ada di kelas itu kita menyediakan AC Ustaz. Karena memang dari segi tempat kita kan di samping jalan ya. Jadi memang strategis banget itu dari segi akses transportasinya itu luar biasa. Takutnya kan kalau kayak panas dan lain sebagainya, AC itu bisa mengademkan anak-anak biar belajarnya nyaman lah gitu Ustaz ya. Kemudian fasilitas yang lain adalah kita menyediakan ruang lab komputer atau ruang multimedia. Iya. Kemudian kita juga ada untuk sholatnya, terus ada halaman ya, di lantai 2. Karena memang gedung kita ini tidak seekspansi sebesar yang sekolah yang lain, tapi dia lebih ke atas, vertikal. Ke atas. Jadi kalau luas tanah itu terbatas ya. Jadi tapi untuk memfasilitasi itu insya Allah semuanya ada ya. Terus ada kantin, ada musola dan lain sebagainya. Ruang baca ya. Ruang baca. Kembali ke tadi, kalau kan ini ceritanya terkait dengan PPDB ya. Iya betul. Nanti kalau orang tua mau mendaftarkan anaknya itu, apakah harus datang ke sana atau bisa juga online? Silakan. Baik. Kalau untuk pendaftaran itu kami membuka 2 cara. Boleh dengan online, boleh juga dengan datang langsung. Cuman yang lebih kami tekankan itu datang langsung. Kenapa harus datang langsung? Karena biar baik orang tua, baik siswanya melihat langsung kondisi sekolah, fasilitas yang tadi Ustaz tanyakan itu seperti apa, kelasnya seperti apa. Terus harus bertanya sebanyak-banyak mungkin, menggali sedetail-detail mungkin. Ya seperti tadi Ustaz menggali kita perizinannya bagaimana, gitu kan, belajarnya nanti bagaimana dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu kami inginnya datang langsung, biar kami bisa menjelaskan apa yang ditanyakan, kemudian baca dulu ada surat pernyataannya. Kalau sudah yakin, seyakin-yakinnya, baru kami berikan formulir pendaftarannya. Kalau sudah yakin, wah ini kayaknya anak saya akan bagus nih kalau disekolahkan di SMP plus Insan Kintara. Jadi tidak sekedar ingin mau daftar saja tidak. Nantinya pas tengah jalan kecewa. Ya gimana Pak Rifki? Kemarin mungkin kayak kemarin pengalaman ya, pendaftaran lewat online bisa. WA. Terus kemarin kita juga ada bikin link gitu ya. Banyak yang pertanyaan ini gimana fasilitasnya, kita fasilitasi juga. Kalau misalkan ada pertanyaan lewat media. Tapi kita tekankan bahwa untuk lebih spesifik kita aturkan gitu. Kalau perkenalan awal bisa via online via WA dan sebagainya. Tapi untuk memastikan bahwa ini tuh adalah sekolah terbaik bagi anak saya, itu bagusnya terjun langsung ya. Lihat. Jangan seperti sebuah pepatah membeli kucing satu karung ya. Membeli kucing dalam karung ya. Itu bukan satu karung malah. Baik. Nah ini tadi ya salah satunya yang kadang ditanyakan oleh orang tua itu, baik itu via online ataupun offline, kan ini menamakan SMP Plus Insan Kintara juga bawa-bawa label Islam bahkan ada tahfidnya dan sebagainya. Nah Islam itu kan versinya banyak. Ada kalau ormas Persis, Muhammadiyah, NU, Salafi, Wahdah Islamiyah dan sebagainya. Kalau Insan Kintara sendiri itu apakah menekankan bendera atau tidak? Jadi kalau untuk SMP Plus Insan Kintara sendiri kita tidak
dengan salah satu bendera ormas. Oke. Tapi insya Allah tetap dalam naungan ahli sunnah wal jamaah. Al-Quran sunnah. Al-Quran sunnah lah insya Allah ya. Makanya kita di sekolah kita itu punya moto berakhlak, berprestasi dan inovasi. Nah, dengan berakhlak itu intinya anak-anak itu tetap di dalam lingkungan atau di dalam suasana yang islami, maksudnya itu. Jadi jangan sampai anak-anak itu terlepas di luar dari lingkungan atau suatu kondisi yang tidak islami. Nah, itu yang kami maksudnya islami di situ adalah itu. Kemudian dia harus tetap bersahabat dengan Al-Quran. Al-Quran harus tetap melekat. Tentunya kan harus Ustaz, diprogramkan lah ya. Ya kan ada orang tua tuh punya keinginan pingin punya anak yang akhlaknya baik gitu, pingin punya anak yang punya adabnya baik. Tapi kalau pingin saja, cita-cita saja ya mungkin agak lama untuk bisa terrealisasi. Betul. Tapi itu dijadikan sebagai sebuah program, sebagai kegiatan yang sistematis terukur, insya Allah itu bisa gitu. Jadi insya Allah tidak di satu ormas, tapi kita tetap pada Quran dan Sunnah. Salah satunya kita itu ada program pembiasaan, itu implementasi dari hafalan hadis-hadis yang berkaitan dengan akhlak dan adab. Nah, oleh karena itu anak-anak kalau misalkan dia sudah menghafal hadis yang berkaitan dengan akhlak dan adab, ya tentunya kita bisa yakin ya, mudah-mudahan anaknya memang dalam kondisi yang tetap dalam akhlak yang sesuai dengan akhlak Rasulullah, adabnya sesuai dengan adab Rasulullah. Iya. Takut terlewat ya. Atau mungkin kalau tadi sudah dibahas, ini pengulangan agar jadi penegasan juga. Kalau orang tua ingin menyekolahkan ke SMP Plus Insan Kintara, daftar 300.000 ya aslinya, tapi nanti ada potongan 50% kalau di gelombang pertama. Lalu setelah itu anak ikut tes. Setelah ikut tes dinyatakan lulus, lalu harus ada pembayaran. Pembayarannya itu setelah lulus berapa lama? Kalau setelah dia dinyatakan diterima, maka ada jenjang waktu, minimal ada 2 minggu atau 3 minggu untuk daftar ulang. 2 pekan setelah lulus ya? Setelah dinyatakan diterima. Itu bayarnya berapa? Itu bayarnya 50% dari yang sudah didiskon. Jadi kalau misalnya di gelombang 1 itu kan 2.500.000, 2.750.000, diambil 50%. Itu 1.350.000. Nah nanti pembayaran lunasnya kapan? Pembayaran lunasnya yang sisa 50%-nya lagi boleh diangsur sampai Juni 2024. Nah ini misal ya, kita tuh anak ada yang sekolah ke SMP Plus Insan Kintara di tahun ajaran 2024-2025. Berarti nanti ketika naik ke kelas 9 mau kelulusan, apakah dari pihak SMP Plus Kintara, Insan Kintara ini sudah mengantisipasi nanti kalau mereka itu ujian pakai nama SD apa, SMP apa gitu ya, atau diikutkan ke yang lain atau seperti apa? Silahkan. Memang kalau kita melihat dari segi perizinan sekolah itu kan ada prosedurnya. Prosedurnya adalah setelah tahun kedua berjalan. Namun kami dari awal sudah berkomitmen untuk mempersiapkan hal-hal yang terkait dengan perizinan. Buktinya adalah kami ke Diknas, kemudian di sana ternyata sudah sistemnya digitalisasi juga. Ada aplikasi yang bisa kita ikutkan untuk memenuhi berbagai persyaratan. Nah, makanya kami mulai dari surat menyurat, sampai mulai dari pendaftaran siswa, sampai mulai dari kurikulum dan lain sebagainya, itu menjadi dokumentasi kami. Pemberkasan untuk persiapan perizinan. Ya mudah-mudahan
kita minta doa dari orang tua, dukungan dari orang tua. Izin itu ada ketika kalau ibaratnya siswa ada, sekolah berjalan, itu kan otomatis mengarah ke perizinan itu malah lebih mudah. Nah, minta doanya mudah-mudahan tahun kedua berjalan itu perizinan sudah keluar. Kalau nggak keluar bagaimana Ustadz? Nah, di Undang-Undang Dignas itu tahun 2023 ya, 2023 nomor 20 itu ada beberapa alternatif dan itu legal. Nah, contohnya misalkan kalau kita itu perizinannya belum keluar, ibaratnya kita ceritanya kalau belum keluar. Nah, itu ada arahan dari bagian perizinan. Dignas kemarin bilang untuk ketika kita sudah berjalan, tolong membangun relasi dengan sekolah-sekolah yang sekitar. Iya, betul. Itu sudah diarahkan. Jadi kita nanti ya bersilaturahmi dengan sekolah yang setara, artinya jenjang SMP yang setara dengan menjalin silaturahmi. Kalau memang kita ditakdirkan belum keluar izin operasionalnya, maka bisa alternatif pertama adalah menginduk. Menginduk dulu. Kalau menginduk berarti ijazah siswa itu tetap legal, cuman pejabat yang menandatanganinya adalah pejabat setempat, artinya sekolah tersebut. Jadi legal, hanya nama ijazahnya saja yang mengikuti itu. Gitu. Itu pahitnya ya. Pahitnya. Kalaupun itu tidak terjadi, misalkan ada solusi lagi, dan ini legal, semua ada di dalam Undang-Undang Dignas nomor 20 itu. Bisa paket ya? Diikutsertakan PKBM. Ya, diikutsertakan PKBM atau paket. Ya, kalau paket kan kita ibaratnya mah itu program pemerintah juga. Dan itu legal juga itu. Bahkan ditandatangani bukan hanya sekedar oleh kepala sekolah, oleh kepala dinas loh itu ya. Nah, itu alhamdulillah. Jadi insya Allah jalur-jalur yang legal itu akan kita tempuh selama itu untuk kepentingan anak bisa melanjutkan ke jenjang yang berikutnya. Itu kan kita bicara jaga-jaga. Yang keduanya juga tidak akan terus-terusan begitu ya. Artinya kalau sudah sekian tahun, 5 tahun, 6 tahun, insya Allah dipastikan ada ijazah yang ditandatangani oleh kepala sekolah SMP plus insan Bintara. Insya Allah. Ya. Nah, tadi kan oleh Pak Rifki disebutkan juga ada 19 anak yang sudah mendaftar. Pak Rifki bisa disebutkan dari mana saja, tidak harus menyebutkan anaknya, tapi sekolah-sekolahnya dari mana saja Pak Rifki, mangga. Untuk pemetaan kemarin yang sudah mendaftar di sini, alhamdulillah tadi sudah disebutkan 19 orang. Yang pertama mungkin, alhamdulillah ya, kebetulan dari SD Bahtera Nuh. SD Bahtera Nuh di sini ada 2 orang yang sudah mendaftar. Kemudian dari SD Alam Ihsan Cemerlang Saik itu ada 6 orang. Kemudian dari Atakwim 2 orang. Kemudian dari SD plus Nurihali 2 orang. Al-Huda SDIT Al-Huda Cipetir 1 orang. Sisanya itu dari SD negeri. Alhamdulillah. Jadi total yang sudah mendaftar dan mendapatkan potongan khusus ya karena masuk di gelombang 1 adalah 19 orang. Dan kalau 19 orang berarti sisanya itu tinggal sekian lagi ya, 41 orangan ya. Betul ya. Itu silahkan ayah dan bunda bisa bersegera untuk mendaftar karena memang kuotanya sangat terbatas dengan jangkauan biaya yang luar biasa murah, sudah murah di diskon, tetapi tidak akan mengurangi kualitas pembelajaran insya Allah ya. Nah, sebelum saya akhiri, barangkali baik dari Pak Ja'far atau dari Pak Rifki ada yang mau disampaikan dulu ke pemirsa sobat semuanya, enggak? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Pemirsa, sahabat obat ya, obrolan bermanfaat ya, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi ayah bunda yang hebat,
buat ananda-ananda yang dibanggakan, izinkan kami dari SMP Plus Insan Kintara mensosialisasikan ya Ustadz ya, penerimaan peserta didik baru untuk tahun ajaran 2024-2025 masih menerima pendaftaran untuk gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3 dan seterusnya. Oleh karena itu silahkan untuk ayah dan bunda yang punya waktu bisa menyempatkan waktunya untuk berkunjung, melihat-lihat sekolah kami ya, dengan alamat yang insya Allah nanti disampaikan oleh podcast ini. Silahkan melihat-lihat dan masih ada kuota, silahkan untuk segera mendaftarkan anaknya atau menitipkan anaknya di sekolah SMP Plus Insan Kintara. Insya Allah kami menyelenggarakan program ini tentunya berbasis Islam dan juga digitalisasi, dan moto kami adalah berakhlak, berprestasi dan inovatif. Tentunya itu akan menjawab semua program-program yang ada di sekolah kami. Nah, oleh karena itu kami sangat berharap dari orang tua untuk bisa meluangkan waktunya untuk datang dan mengunjungi untuk menggali sebanyak-banyak mungkin informasi terkait dengan penerimaan siswa baru di SMP Plus Insan Kintara. Alhamdulillah. Dari Pak Rifki ada yang mau disampaikan? Mungkin tambahan Ustadz tadi mungkin ya tentang gelombang PPDB ya. Tadi perihal tentang diskon ini tadi informasinya belum mungkin tenggat waktunya gitu. Oke, silakan disampaikan. Untuk PPDB gelombang yang pertama itu tadi diskon 50%, itu sudah disampaikan bahwa waktunya itu sampai November. Sampai November ini. Kemudian untuk gelombang kedua itu diskon 30% itu dimulai Desember sampai Februari 2024. Iya. Dan kemudian yang terakhir gelombang ketiga itu diskon 10% itu dari Maret sampai Mei. Ya, kemudian untuk kuota itu setiap gelombang itu tidak dibatasi. Cuma kalau misalkan keluar dari setiap waktu gelombang itu mungkin diskonnya itu masuk ke gelombang tersebut. Disesuaikan. Tergantung tenggat waktunya tadi. Udah sepertinya para sobat semua di rumah paham, mengerti apa yang sudah kita sampaikan pada kesempatan podcast ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Jafar, kepada Pak Rifki, sehat-sehat selalu ya. Amin. Dan doakan juga saya, mudah-mudahan selalu sehat juga. Dan Ustaz sehat terus. Amin. Dan SD itu Bahtur semakin berjaya. Amin ya robbal alamin. Dan podcast obrolan bermanfaat atau obat semakin memberikan manfaat dan inspirasi. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Itu saja para ayah dan bunda yang dapat kita bicarakan pada kesempatan ini. Semoga sangat bermanfaat, bisa menginspirasi dan mengedukasi semuanya. Saya tutup dengan doa, Robbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.